Polanya seketika berubah. Yang tadinya kotoran, tiba-tiba menjadi emas. Kenapa seperti itu? Ya karena orang sudah disesatkan. Oke, mana? Yang dikutuk oleh Tuhan, itulah yang disalib. Tapi seketika menjadi Tuhan di Kristen. Kenapa? Ya itu yang Yesus sampaikan, waspada kepada penyesat. Namanya penyesat, pasti menyesatkan. Orang yang disesatkan mana sadar. Jadi kalau saudara, sekiranya saudara hadir pada saat itu, misalnya nih, saudara Roma bertanya, Tuhan Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Dijelaskanlah oleh Yesus, begini Roma, kalau aku yang datang, matahari gelap, bulan tak percaya, bintang berjatuhan, mata kuasa langit berguncang, bla 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 bla. Camkan ya, iya paman, dah berlanjut, guru pergi. Tiba-tiba saja muncul Paulus. Roma, iya Lus, apa kabar Rom? Baik Lus. Lus, ya, ada apa? Kau dari mana? Saya dari Damsik. Oh, ngapain di sana? Aku bertemu dengan gurumu loh. Pasti saudara Roma akan ingat. Wah, guru saya kemarin berpesan, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, ente jangan percaya. Nah sekarang Roma percaya enggak? Ketika Paulus ini mengaku, Roma saya bertemu dengan gurumu. Sementara saudara Roma sudah dipesan, jangan ente percaya. Karena kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap. Terjadi enggak? Enggak. Nah sekarang, saudara Roma percaya Yesus apa percaya Paulus? Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau sampai Anda percaya, berarti Anda menggenapi nubuatan di Matius 24-nya. Apa katanya? Kristus palsu akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Nah sekarang duduk perkaranya adalah ketika Paulus datang kepada saudara Roma, ingat nasihat Yesus gak? Jangan percaya. Atau terseret dengan godaan sibilisisis, dengan percaya kepada pemberitaan orang yang justru Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau kamu percaya, jadilah kau Kristen. Jadilah agama seperti ini. Menyembah kepada manusia, manusia turun jadi Tuhan. Manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia. Makanan yang diharamkan jadi halal, ibadahnya Sabtu jadi Minggu, tempat ibadahnya sinagogi menjadi gereja, perintahnya sunat jangan sunat. Jangan makan babi, jadi makan babi. Jangan nyembah yang lain, jadi nyembah Kristus. Jangan ada ilah lain, ada ilah Kristus. Semua jadi hancur berantakan. Kenapa? Karena percaya kepada penyesat. Kalau tidak percaya kepada sang penyesat ini, maka murid-murid Yesus tetap menjadi Yudaism. Memang berat, saudara Kristen. Kenapa? Karena kalian sudah terlanjur jadi Kristen. Yang bisa meloloskan diri Anda kepada penyesatan yang dilakukan oleh Kristus di padang gurun adalah membuka cakrawala berpikir, membaca Bible dengan seksama, lalu mengaitkan dengan kekuatan akal kita sebagai manusia. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, saya sapa dulu, izin Bang Roma. Ini Bang Yul ini Muslim apa Kristen, Bang Yul? Bang Yul. Oh, nggak ada suara. Silakan lanjut Bang Roma. Ya, jadi tadi di Matius pasal 24 itu kan, itu sangat jelas bahwa dia yang mengaku sebagai Mesias, dia akan mengadakan tanda-tanda mujizat, ya, tanda-tanda yang heran begitu, ya kan? Tetapi apa yang kita melihat di dalam perjumpaan Saulus dengan Yesus, tidak ada yang Yesus lakukan mujizat. Ya, yang melakukan mujizat justru Ananias yang ada di Damsyik. Gitu. Itu satu. Itu membuktikan bahwasanya bahwasanya pertemuan Saulus dengan Yesus, ya, tidak merupakan apa yang diantisipasi oleh Yesus
tentang berjaga-jaga akan nabi palsu gitu. Kemudian dia juga Paulus dia kan dia tidak merujuk kepada dirinya sendiri. Kalau di Matius pasal 24 itu, Mesias-Mesias yang dia katakan Mesias palsu itu, dia kan memang hendak menyesatkan orang, membawa orang-orang benar itu yang mengikut Yesus, kemudian dia ingin supaya mereka itu mengikut dia. Jadi ada manifestonya. Manifestonya adalah supaya ya orang-orang yang percaya kepada Yesus ini datang kepada Mesias palsu ini. Artinya dia Mesias palsu ini yang kemudian beraksi gitu loh. Beraksi untuk mengajak orang percaya kepada dia dan menyesatkan orang-orang tersebut. Tetapi berbeda dengan kasus Paulus. Paulus dia bertemu dengan Yesus. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sekarang kamu pergi ke Damsyik. Lalu Yesus juga menambahkan bahwa kelak dia ini akan saya tugaskan. Ya, tugaskan, dan dia akan mengalami banyak penderitaan. Artinya dengan begitu kita melihat bahwa Paulus tidak ada motivasi lain selain daripada dia mengabdi dengan tulus ikhlas, dengan sekuat tenaga, sepenuh kekuatan pikiran, ya, kepada Kristus. Tidak ada motivasi lain. Tidak ada dia ingin menyesatkan orang-orang lainnya. Dia hanya mengajak orang untuk lihat kepada Kristus. Gitu. Sementara kalau yang di Matius itu digambarkan bagaimana kemudian Mesias itu mengajak orang datang kepada dirinya. Artinya dia yang beraksi, artinya dia merujuk kepada dirinya. Tetapi kalau Paulus, dia justru merujuk kepada Kristus, bukan kepada dia. Gitu. Jadi kita bisa melihat kemudian bahwa ada perbedaan kontras antara fenomena kedatangan Mesias palsu dengan fenomena pengalaman Paulus. Gitu. Begitu Bang Juma. Jadi Oke. ya, tapi nggak apa-apa sih kalaupun akhirnya Baik. mencoba menyamakan itu, mencocokkan itu sebagai pengalaman Paulus itu sebagai nabi palsu yang diwanti-wanti di Matius 24 itu gitu. Baik. Boleh Jadi gini. Sabar Bang. Habis ini Bang. Jadi gini. Kalau berbicara Mesias palsu, Matius 24 melakukan banyak mujizat. Satu, keluar dari kubur. Itu mujizat. Kemudian, mengaku kepadanya telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu mujizat. Jadi menggodok terus pengikutnya untuk menanggalkan kemudian sabda-sabda Yesus yang justru Yesus mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, seorang nabi, seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Mesias palsu ini kemudian melakukan mujizat, datang dalam rupa cahaya, terdengar suaranya kepada Paulus, kemudian datang ke Pulau Patmos, mengaku Yesus Kristus, bintang gemilang, bintang timur, tunas Daud. Kemudian datang kepada Ananias dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud Mesiasnya. Mesias yang kemudian melakukan mukjizat. Ketika dikatakan mukjizat itu datang kepada Mesias palsu ini, maka itulah yang mendatangi kemudian Paulus. Itulah yang mendatangi kemudian penulis kitab Wahyu, yang mendatangi kemudian Ananias dan seterusnya. Yang keluar dari kubur, yang kemudian dicucuk lambungnya, itu Mesias itu sudah beraksi di situ. Itu bukan anak Maria. Lalu kemudian terkait dengan Paulus,
Mujizatnya jelas ketika dia di Antioquia, dia dianggap sebagai dewa Hermes, membangkitkan orang mati, minum racun, dipatok ular nggak mati. Itu mujizat Paulus. Kemudian Paulus sendiri mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 9:22, dia ngaku Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1, dia pun ngaku Kristus. Jadilah teladanku. Dan apa pembuktiannya? Bahwa murid-murid Yesus itu memang betul bertentangan dengan Paulus. Paulus sendiri yang mencatat. Di mana dia katakan? Di Galatia 2. Coba kita baca. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nomor 5, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Nomor 6, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimanakah kedudukan mereka dahulu? Aku tidak penting bagiku, itu tidak penting bagiku, sebab Tuhan tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Anda baca 2 Korintus 11:13, di situ sangat jelas, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Galatia 2 nomor 11, tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya, sebab Kepas itu adalah salah alias sesat. Jadi pertentangan antara antara Paulus dengan murid Yesus. Paulus menuliskan murid Yesus itu adalah rasul-rasul palsu. Yang mana yang benar? Murid Yesus kah yang palsu atau Paulusnya yang palsu? Inilah bukti ketika dia mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan bahwa ada Yesus lain selain dari Kristus yang dia beritakan. Tidak bisa dipungkiri itu. Sekarang saudara, kalau Anda mengambil Bible dan merangkum semua ucapan Yesus tinta merah, tidak akan menghantarkan Anda ke gereja, tidak akan menghantarkan Anda ibadah pada hari Minggu, tidak akan menghantarkan Anda untuk tidak bersunat, tidak akan menghantarkan Anda untuk makan babi, tidak akan menghantarkan Anda untuk kemudian menyembah Kristus. Kalau Anda berdasar kepada tinta merah, ucapan-ucapan Yesus, Anda kumpulkan semuanya, Anda telan semua konsep tinta merah itu, tidak akan menghantarkan Anda menjadi Kristen. Lalu apa yang membuat Anda menjadi Kristen? 13 buku milik Paulus. Lalu dari mana Paulus mendapatkan 13 buku ini? Dari Kristus yang keluar dari kubur. Kristus yang keluar dari kubur itu adalah Kristus baru. Dalilnya di mana? Baca khutbah Petrus nomor 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Sedangkan anak Maria di dalam Lukas 2:11 itu sudah Kristus dari sejak lahir. Coba Anda bayangkan. Di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Ini bukti akurat dari segi aspek pengajaran, dari segi aspek amalan Kristen, rumah ibadahnya, cara mereka dalam menjaga biologis tubuh mereka, jasad mereka, dalam cara ibadah, dalam segi kitab, dalam segi penetapan Yesus ini siapa, dari penetapan Tuhan yang benar itu siapa, antara ajaran Yesus dan Kristen itu bak langit dan bumi. Kristen mencoba untuk mengaku-ngaku nih di tengah-tengah umat Islam, kami ini pengikut Yesus. Yesus yang mana, Cak Ayu?
Yesus yang mana yang kalian ikuti? Kalau kalian pengikut Yesus anak Maria, mustahil jadi Kristen. Mustahil. Yesus tidak pernah menyentuh Kristen. Yesus tidak ada kurikulum pengajaran Kristen. Yesus adalah seorang guru, rabi, mengajarkan kaumnya Bani Israel untuk tunduk berserah diri kepada Elohim berdasarkan kitab Tanakh. Itu Yesus. Sedangkan Kristus yang ditemui oleh Paulus menghantarkan orang-orang Kristen non-Yahudi menyembah makhluk Kristus yang keluar dari kubur. Jadi satu pengajaran yang cakupannya ada dua, digabung menjadi satu. Inilah Kristen. Padahal mereka tidak sadar bahwa Kristus yang mereka ikuti itu sebenarnya bukan anak Maria. Kata siapa bukan anak Maria? Kata Paulus. Di mana dia katakan kalau itu bukan anak Maria? Baca Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria. Tetapi dari Kristus Yesus. Oke, udah benar itu. Dan Yesus mengatakan dirinya sendiri adalah anak manusia. Satu Yesus Kristus anak manusia, satu Kristus Yesus bukan anak manusia. Sama enggak? Beda. Beda. Tetapi kemudian Kristen tutup mata dalam keadaan tersebut. Sehingga muncul apa? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Salah. Yesus ada dua. Yesus satu adalah 100% manusia. Yesus yang dua 100% kemudian makhluk roh yang kalian katakan Tuhan. Begitu saudara. Jadi pada intinya adalah ketika Paulus datang mengajarkan aku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik, nasihat manusia Yesus adalah jangan ente percaya. Kapan Anda percaya, maka ente jadi sesat. Jadilah Kristen. Silakan. Baik, Ya mungkin ada teman Kristen mungkin via ya, sebagai Kristen bisa memberi tanggapan ya. Aku mau live dulu. Terima kasih. Oke. Saya tanggapi dikit aja ya tentang fenomena penyesatan akhir-akhir ini bahwa ternyata ada dua Yesus. Itu betul salah total, penyesatan yang seharusnya tidak boleh terjadi karena sebenarnya itu dibuat-buat saja. Yesus yang Yesus yang dilahirkan oleh Maria adalah Yesus yang sama yang bertemu dengan Paulus, yang bertemu dengan Rasul Petrus. Nah, karena kisahnya itu sangat, kalau di Alkitab kalau Anda melihat itu sangat kronologis sekali. Dari dilahirkan sampai dia dewasa, sampai dia menjadi nabi, mulai masa kenabiannya, kemudian dia melakukan mujizat-mujizat. Itu sosok yang sama gitu. Tidak ada pernah satupun yang istilahnya berbeda di situ. Nah, kenapa saya mengutip kutipan tadi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dijadikan Tuhan oleh Rasul Petrus ataupun oleh Rasul Paulus, itu bukan berarti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dijadikan Tuhan itu karena Yesus saat itu kan dia bangkit dari kematian gitu kan. Seandainya Yesus mati dan bangkit dan tidak bangkit, dia bukan Tuhan. Tapi dia mati dan bangkit, dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Itu maksudnya. Bukan berarti bahwa ada sosok di situ. Ya. Dan tidak ada satupun ayat ataupun Alkitab kronologis itu yang menceritakan ada dua sosok di situ. Hanya kenapa jadi dua sosok itu? Karena kalian salah memahami ayat itu, ayat yang disampaikan oleh Bang Suma tadi. Terus yang kedua, kalau memang ada dua sosok Yesus di sini, ya buktikan kepada kami di mana Yesus yang satu itu, di mana bukti itu? Karena Al-Quran sendiri sebenarnya juga menulis tentang Yesus ini, gitu kan, lewat Isa Al-Masih itu. Isa Al-Masih itu kan memang Yesus, walaupun kami orang Kristen termasuk saya juga menyangkali itu, sebenarnya Isa Al-Masih itu bukan Yesus karena Isa Al-Masih itu berasal dari sumber-sumber yang palsu, gitu kan. Saya bisa buktikan itu. Jadi kalau memang itu Yesus itu ada dua, buktikan kepada kami Yesus yang satu yang merupakan anak Maria yang tidak kami ketahui itu. Karena Yesus dalam Alkitab itu hanya satu, yang dilahirkan dari Bethlehem Efrata, kemudian mati di salib Golgota, kemudian bangkit dan naik ke surga. Itu sosok yang sama dari awal sampai terakhir. Kemudian tentang Rasul Paulus ini, dia ini salah satu murid Tuhan Yesus, salah satu rasul yang diangkat oleh Tuhan setelah Yudas meninggal ya. Dia ini justru dia ini sangat mentuhankan Yesus. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia memberitakan Injil sampai dia mati syahid karena mati martir karena pemberitaan Kristus. Dan dia tidak pernah menyangkal Kristus, sama sekali tidak begitu. Dan dia justru Rasul Paulus ini memberitakan kepada di Galatia supaya hati-hati kamu terhadap Injil-Injil palsu.
Jika ada orang yang memberikan Injil yang berbeda, jangan kamu percaya. Jika ada orang yang memberitakan Yesus yang berbeda, jangan kamu percaya. Yesus ini palsu. Si Rasul Paulus ini yang memberitakan seperti itu, karena dia tahu sudah begitu banyak Injil-Injil yang beredar, Injil palsu yang beredar, termasuk Injil yang masuk dalam Al-Quran ini, itu Injil palsu gitu. Dan Rasul Paulus sudah memberitakan itu tentang waspada terhadap nabi-nabi palsu, terhadap Yesus palsu ataupun Injil palsu yang ada. Jadi sama sekali tidak ada satupun ajaran Paulus yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Justru dia melaksanakan ajaran Tuhan Yesus, ya. Dan satu Udah, lagi, biar ditanggapi dulu Riyandi, biar Tuhan ditanggapi Yesus dulu. itu sudah ada sebelum Al-Quran, sebelum Isa Al-Masih. Dia sudah ada gitu loh, sudah ada dari abad pertama. Lalu kemudian muncul Yesus yang berada dalam Al-Quran ini. Justru saya melihat di sini, setelah baca Al-Quran tentang kisah Yesus ini, justru itulah yang palsu. Itulah yang Mesias palsu. Kenapa palsu? Karena mengambil dari Injil palsu itu. Saya berikan satu saja ya. Ini tentang bagaimana Yesus dilahirkan dalam pohon kurma. Ini saya tidak biasa open camp, tapi untuk ini saya open camp saat ini. Karena saya ingin buktikan ini, karena memang ini, ya, tentang ini misalnya. Ini, Injil ini dibuat oleh Pseudo Matius tentang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Kalian bisa Google juga ini. Ya, ini Injil palsu yang masuk dalam Al-Quran. Bisa baca sendiri ya, ini misalnya ini. Tentang beberapa penggalan dari Injil ini adalah kisah Yesus yang dilahirkan di bawah pohon kurma. Maka kata Yesus yang bukan. Mana katanya open camp? Saya sudah open camp ini, udah open camp saya. Belum ya? Ini oke. Ini Injil Pseudo Matius yang masuk dalam Al-Quran. Ini Injil palsu. Ini dibuat oleh, ini bukan Matius, tapi ini seorang yang mencatat nama Matius. Kalian bisa baca sendiri. Ini salah satu saja, semuanya ada. Tentang tidak matinya Yesus juga ada dalam Injil palsu juga. Ini tentang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Jadi, saya baca sedikit ya. Penggalan dari Injil ini adalah sebuah kisah yang dilahirkan di bawah pohon kurma. Ini salah satunya. Jadi masih banyak Injil palsu yang memang dalam itulah teman-teman. Jadi itulah yang sebenarnya kenapa saya saksikan memang ini dalam Al-Quran itu Yesus yang palsu itu sebenarnya dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih itu, karena Islam Al-Quran itu memang tidak sama dengan Tuhan Yesus kita. Pasti banyak lagi. Riyandi, kepanjangan misalnya yang ada dalam yang menceritakan burung, kemudian juga yang istilahnya yang tidak mati di salib, itu semua dalam Injil palsu, teman-teman. Itulah yang sebenarnya palsu itu. Kalau yang Paulus ini bukan, dia tuh justru memberitakan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Dia justru menjelaskan lebih detail tentang siapa Yesus gitu. Dan dia Oke, saudara, Anda bukan dalam kapasitas untuk mendoktrin dan mendogma kami di sini. Kita memberikan edukasi berdasarkan kaidah yang ada. Kalau Anda mengatakan Kristus palsu itu adalah Nabi Isa alaihi salam, itu Anda terlalu membual. Kenapa? Nabi Muhammad yang memberitakan tentang Nabi Isa alaihi salam tidak pernah datang dan tidak pernah hidup di abad pertama. Sedangkan Kristus palsu yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam Bible itu sendiri adalah Kristus yang hidup di abad pertama yang datang kepada murid Yesus. Coba sekali-kali kalau belajar Bible itu pakai akal, jangan disimpan akalnya di dalam laci. Yesus berkata di Matius 24, ketika muridnya datang kepadanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatanganmu?" Kata muridnya, "Waspadalah agar jangan kamu." Kamu di situ ucapan Yesus kepada muridnya yang ada di Bukit Zaitun. Kamu itu adalah murid yang hidup berdampingan dengan Yesus, dan Mesias palsunya datang kepada mereka murid Yesus. Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Nabi Muhammad di padang gurun? Enggak. Di dalam bilik? Enggak juga. Jadi tidak memenuhi syarat untuk dibahas sebagai Mesias palsu Nabi Isa itu.
Yang kedua, Anda tidak punya otoritas untuk mengatakan bahwa Injil Barnabas itu salah, Injil Thomas itu salah, Injil Filipus itu salah, yang benar adalah Injil Yohanes, Markus. Anda tidak punya otoritas untuk mengatakan itu. Yang berhak mengatakan ini salah, ini benar adalah Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang nanti akan datang. Yaitu dia yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, bukan ente. Kemudian yang ketiga, ketika berbicara mengenai Mesias palsu, di Al-Quran cukup uraiannya jelas. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalib, melainkan Allah menyerupakan bagi mereka keadaan pembunuhan dan penyaliban tersebut. Nah, sedangkan yang terjadi kemudian adalah tidak ada Nabi Isa itu bertemu dengan Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi Isa itu kemudian datang kepada murid Yesus di Bukit Zaitun. Nggak ada. Tak ada Nabi Muhammad datang ke sana, nggak ada. Nabi Muhammad hidup di abad ke-7. Sedangkan Mesias palsu yang diceritakan di dalam Matius 24 itu datang di abad pertama, bahkan datang kepada murid-murid Yesus. Ingat polanya saudara. Nomor 4, nomor 5 di Matius 24 itu apa? Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Seluruh Kristen di dunia memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Kemudian pola terakhirnya adalah mereka orang-orang banyak yang memakai namaku ini dan mengatakan aku adalah Kristus akan menyesatkan banyak orang. Kristen di dunia ada 2 miliar. Taruhlah 1 miliar perempuan, 1 miliar laki-laki. 1 miliar bertelur melahirkan, maka akan lahir anak-anak mereka kemudian 1 miliar. 1 miliar ini diajarkan kemudian untuk menyembah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Lahir lagi generasi berikutnya, diajarkan lagi menyembah Kristus. Lahir lagi, diajarkan lagi menyembah Kristus. Itulah yang disebutkan oleh Yesus. Waspadalah, ini abad pertama, agar kamu jangan disesatkan. Kamu, orang yang hidup di abad pertama. Sebab akan datang banyak penyesat dan berkata kepada membawa nama Kristus dan mengatakan akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Jangan kamu yang abad pertama ini jangan kau percaya. Bukan yang abad ke-7. Sekarang permasalahannya adalah siapa yang bersentuhan langsung dengan murid Yesus dan mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nabi Muhammad gak pernah bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Yesus dalam bilik. Beliau menuliskan kemudian, Al-Quran dituliskan kemudian tak ada kisah Nabi Muhammad bertemu dengan Kristus Yesus di padang gurun, di dalam bilik rahasia, nggak ada. Tapi Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri, dia bertemu dengan Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Di mana itu? Pada saat menuju ke padang gurun Damsyik. Di dalam bilik penjara, Tameong. Dalam bahasa Yunani, Tameong, bilik rahasia atau penjara atau kamar sel. Dia mengaku bertemu dengan Kristus di situ sampai dia menulis 3 kitab yang dituliskan dalam penjara. Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Kristus. Ente menulis di dalam penjara, kamar rahasia, bilik rahasia. Berarti ente mengaku bertemu dengan Kristus di dalam penjara. 13 kitab itu dari mana? Dari bisikan makhluk yang bernama Kristus. 13 kitab, bukan main-main. Lukas cuma 2 kitab, Yohanes cuma 2 kitab, Matius 1 kitab, Lukas 2 kitab, Markus 1 kitab, Paulus 13 kitab coy. Dari mana itu semua didapatkan? Dari bisikan makhluk padang gurun yang mengaku Kristus Yesus. Waspada. Jadi jangan
Jangan ente loncat ke abad ke-7. Murid-murid pilihan ini yang akan didatangi oleh Kristus palsu melalui nabinya. Siapa nabinya? Paulus. Nabi si Kristus palsu ini datang kemudian selayaknya Nabi Musa didampingi oleh nabinya Harun. Maka si Kristus palsu didampingi oleh nabinya Paulus. Paulus adalah juru bicara sang Kristus palsu. Sadari itu, Bung. Sadari itu. Dia mengatakan waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat. Mereka akan melakukan banyak mujizat. Mereka akan membawa-bawa namaku. Dan mereka akan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sederhananya adalah siapa di antara umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Paulus yang membawa nama Yesus ke penjuru bumi dan mengatakan Yesus adalah Kristus. Apa kata Tuhan? Apa kata Yesus di sana? Apa kata Yesus? Tuhannya orang Kristen. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini? Mereka yang membawa-bawa nama Yesus dan berkata Yesus